yaitu hidup rukun di masyarakat. Anak-anak, ada yang tahu nggak kalimat penolakan itu apa? Jadi, kalimat penolakan adalah kalimat yang menunjukkan tidak setuju, kurang setuju, atau menolak ajakan. Nah, ingat anak-anak, kata penolakan harus diucapkan dengan sopan. Biasanya ditandai dengan kata tidak, maaf, terima kasih, dan lain kali ya. Sekarang Ustazah Suci akan memberikan contoh kalimat penolakan. Nah, di situ ada gambar ketika ada teman yang mengajak bermain bola, tapi kamu tidak bisa karena mau membantu ibu. Maka kalian bisa mengucapkan kalimat penolakan seperti ini contohnya. Nomor 1, maaf ya teman, saya tidak bisa karena mau membantu ibu di rumah. Atau, lain kali ya karena saya mau bantu ibu di rumah. Coba perhatikan gambar di halaman 92. Apa yang kamu lihat pada gambar di atas? Yaitu kegiatan warga kerja bakti. Apakah di lingkungan sekitar rumahmu sering diadakan kerja bakti? Tentunya sering kan? Nah, yang kamu lakukan ketika sedang kerja bakti di lingkungan sekitar rumahmu apa? Sering ikut membantu dengan menyapu atau membersihkan halaman. Sekarang giliranmu menceritakan pengalaman melakukan kerja bakti. Anak-anak, kemarin kan kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan bersusun panjang. Nah, bagaimana kalau ada penjumlahan dan pengurangan dalam satu soal? Nah, Ustazah akan memberikan contoh di halaman 89 aktivitas 3 nomor 2. Ada bilangan 78 diambil 14 ditambah 144. Kemudian 78 dan 14 dikurung. Kenapa dikurung? Karena ini yang dihitung duluan. Nah, kita hitung 78 diambil 14, kemudian ditambah 144. Kita hitung di sampingnya 78 diambil 14. Nah, ada berapa? 8 diambil 4, 4. 7 diambil 1, 6. Nah, ditaruh di mana Ustazah? Ditaruh di lurusnya. 64. Nah, kemudian ini berapa ya? Ini tuh turun. Nah, 144 turun. Kemudian 64 ditambah 144. Nah, usahakan ratusan yang di atas biar memudahkan. Kita lihat di sini. Angka yang paling banyak 144 ditambah 64 karena 4 satuan harus diluruskan dengan yang satuan 60-an. Nah, dijumlah 4 ditambah 4 sama dengan 8. 4 ditambah 6 sama dengan 10. Tulis 10 gini ya. Yang ditulis berapa? Yang ditulis 0, nyimpen 1. Nyimpennya di sini, di sampingnya. Nah, ini kan tadi yang ditambah, berarti nyimpennya di sampingnya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti hasilnya 64 ditambah 144 sama dengan 208. Gini ya. Kemudian Ustazah punya soal lagi, dijumlah kemudian dikurangi. Lihat di halaman 90 nomor 8. Ada bilangan 208 ditambah 102 dikurangi 186. Nah, 208 ditambah 102 dulu dijumlah dan dikurungi.
Karena dijumlah dulu. Habis itu ditemukan hasilnya, kemudian dikurangi 186. Kita jumlah dulu 208 ditambah 102. Penjumlahan bersusun di sampingnya. Usahakan kalau kalian mengerjakan soal harus dengan caranya ya. 208 ditambah 102. Kita jumlah 8 tambah 2, 10. Ditulis 0, nyimpan 1. 1 tambah 0, 1 ditambah 0 lagi tetap 1. 2 ditambah 1, 3. Nah, ditemukan hasilnya 310. Ditambah berapa Ustazah? Ini turun 186. Nah, ini tadi kan sudah ada jumlahnya. Tinggal ditulis di bawahnya 186 diambil. 0 diambil 6 nggak bisa. Ambil di sini. Ini tinggal 0. Ini 10. 10 diambil 6, 4. Ini tadi kan 0. 0 dikurangi 8 nggak bisa. Ambil di sini 1. Ini tinggal 2. Nah, 10 diambil 8 sama dengan 2. Kemudian ini tadi kan tinggal 2. 2 diambil 1 sama dengan 1. Berarti hasilnya 310 diambil 186 sama dengan 124. Seperti ini ya. Anak-anak, ada yang tahu gambar mozaik itu apa? Jadi, gambar mozaik adalah karya seni menciptakan gambar dengan menyusun kepingan atau potongan dari bahan alam atau buatan. Nah, ada yang tahu nggak bahan alami dan bahan buatan itu apa sih? Jadi, bahan alami yaitu suatu bahan yang diciptakan oleh Allah. Contohnya biji-bijian, daun, dan cangkang telur. Kemudian bahan buatan adalah suatu bahan yang dibuat oleh manusia. Contohnya kertas, manik-manik, dan lain-lain. Ustazah Suci akan memberikan contoh gambar mozaik. Ini adalah gambar mozaik dari kepingan biji-bijian. Kemudian gambar mozaik dari potongan kertas. Dan yang terakhir, gambar mozaik dari cangkang telur. Anak-anak, ketika membuat gambar mozaik dari bahan alami, apa saja sih alat dan bahan yang digunakan? Ingat, perlu kalian tahu bahwa alat adalah sesuatu yang tidak akan habis setelah digunakan. Sedangkan bahan adalah sesuatu yang akan habis setelah digunakan. Kemudian alat apa saja yang digunakan untuk membuat mozaik? Yaitu ada pensil warna, kertas gambar, kuas, dan kain kanvas. Sedangkan bahan yang diperlukan untuk membuat mozaik adalah beras, pensil warna, biji kacau, cat air, biji kedelai, krayon, biji jagung, daun kering, pelepah daun pisang, dan lem. Nah, itu tadi materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Jangan lupa belajar dan dikerjakan tugasnya.